Oke, tadi kita udah ngobrolin soal sejarah Pak Yos yang kemudian merepet ke sejarah TGM, lalu merepet ke sejarah ISI, jurusan teater. Sebenarnya pertama aku pengen pengen nanya ini Pak, bahwa memang dari SD Bapak ternyata kan udah ikut kesenian. Pertanyaanku apakah itu disuruh atau semata-mata keinginan Pak Yos aja? Saya kira seperti di tempat lain itu disebut kegiatan ekstra kurikuler. Jadi memang hobi, seni dan olahraga itu disekolahkan mesti dikembangkan itu. Biasanya untuk lomba-lomba sekolah itu ekstra kurikuler itu ada. Oh, oke. Oke, nah terus akhirnya itu pertanyaan selintas saja. Tapi yang lebih menarik adalah kemudian pertanyaan, kenapa akhirnya dibuat jurusan teater, Pak? Karena kan apa urgensinya waktu itu kemudian orang-orang besar itu berkumpul dan mendirikan jurusan teater? Iya, jadi kita nggak tahu. Kita itu jurusan teater pertama di Indonesia nggak sih, Pak? Isi itu? Perguruan tinggi negeri pertama. Oke. Kalau sebelumnya sudah ada IKJ, tapi kan Bukan hanya negeri. Pemda. Ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa mulai tahun 50-an, ASTI, AMI, ASRI itu sudah dirintis. Dan jangan lupa, di sana ada Asdrafi, Oh iya. Iya. pimpinan Bapak Sri Murtono tadi. Iya. Nah, kita nggak tahu bagaimana fusi itu kok tidak melibatkan Asdrafi. Itu yang mau saya tanyakan. Karena ada banyak gosip yang beredar. Tapi Kan? jangan lupa, angkatan pertama itu banyak mahasiswa Asdrafi kuliah di jurusan teater isi. Oke. Ya. Dan Dan jangan lupa juga Pak Sri Murtono, Pak Harimawan, Azwar AN, siapa? Ngajar juga di teater. pertanyaannya, kenapa nggak ikut fusi gitu, Pak? Asdrafi waktu itu. Yaitu urusan internal. Oke. Internal waktu itu Dikti dan Kopertis ya. Oke. Itu urusan administrasi sana. Tapi Bapak tahu nggak? Urusan internal itu Bapak tahu nggak? Setahu saya, apalah artinya? Ngomong lah Pak. Kan udah bertahun-tahun, berpuluh tahun yang lalu. Kalau tokoh-tokohnya sudah terlibat, ya tak? Iya. Pak Harimawan, Pak Sri Murtono, di negonya Asdrafi sudah diisi, mahasiswanya angkatan pertama itu, ya tak? Angkatan pertama itu saya tidak tahu persis ya, tapi mungkin Mas Sri Murtono, Mas Sri Harjanto, Mas Nuris Santoro, Mas Broto Seno, bahkan almarhum Nur WA itu juga tercatat mahasiswa. Lalu wartawan kita yang sok wawancarai seni budaya itu siapa? Sinten Pak? Itu wartawan. KR. Wartawan lama kali, saya nggak Ya. kenal itu. Itu juga ikut. Jadi banyak sebetulnya teman-teman dari Asdrafi, baik gurusannya maupun mahasiswanya juga menjadi perintis di jurusan teater itu. Wah, misteri sampai sekarang nih berarti ya. Saya masih belum bisa mendapatkan jawaban kenapa Asdrafi tidak ikut berfusi dengan AMI ASTI. Sebaiknya kalau Anda ketemu dengan alumni Asdrafi, nah dia mungkin tahu jawabnya. Oke. Kalau saya kan nggak ngerti. Saya akan mengajar mereka. Saya hanya ngajar di ASTI, lalu dibebani untuk kemudian merintis jurusan. Yang masih alumni Asdrafi yang masih ada, Pak Nur Iswantoro. Ya, di antaranya. Di antaranya. Oke.
Menarik. Nah, pertanyaan tadi belum kejawab, Pak. Kenapa akhirnya harus membuat jurusan teater kalau sudah ada Asdrafi? Terbalik. Mhm. Jogja itu punya Asdrafi, Mhm. punya jurusan drama. Mhm. Setelah fusi kok hilang, nah, harus ditambal sulam. Oke. Drama harus ada lagi kan. Oke. Tapi bukannya Asdrafi baru bubar tahun 2005-an ke atas Iya. ya, Pak? Jadi memang tidak ada hubungannya dengan, jadi maksud saya overlap gitu. Jadi kita juga tidak menggeser Asdrafi, wong dedekatnya pimpinan Asdrafi juga terlibat di jurusan teater awal-awal. Oke. Menarik. Tapi ketika kemudian berniat di luar soal untuk menambal adanya Asdrafi, sebenarnya sepenting apa waktu itu membuat jurusan teater gitu? Jadi Yogyakarta itu saya kira kawah condro di mukanya seniman-seniman apa saja ya. Di antaranya juga seniman drama dan film. Di acara televisi Jogja juga rutin itu sandiwara atau drama televisi. Di RRI drama radio juga rutin. Ya. Jadi seperti juga tari seni rupa dan musik, teater dan drama itu apa? Sudah tumbuh di Jogja ini dengan begitu setara atau ya berdampingan kesenian itu. Jadi kalau Anda tanya urgensinya, ya ini yang menarik Jogja. Drama dan sastra waktu itu berdampingan sekali. Jadi lakon itu karya sastra. Okay. Tapi dibandingkan puisi dan prosa, lakon itu, drama sastra itu belum sempurna kalau belum dipentaskan. Jadi itu hanya teks, sehingga lakon drama itu baru 50%. 100% kalau sudah selesai dipentaskan. Jadi ada andil juga kehidupan sastra di Yogyakarta. Tapi seperti diketahui kan sudah ada sastra UGM dan sastra dulu IKIP. Jadi akademi institusi pendidikan sastra kan sudah ada. Jadi lengkaplah sudah. Di sana ada sastra, dulu pernah ada Asdrafi, nah, sehingga rasanya isi baru sempurna, baru utuh gitu. Kalau tidak meninggalkan drama dan teater. Okay. Tapi dulu sebelum berfusi bukannya teater gabung di ASTI ya, Pak? Enggak sih, Pak? Enggak. Enggak Ya ya? itu tadi Asdrafi berdiri sendiri. Oh gini ya, kalau kamu tanya tadi agak administratif. Iya, bukannya kemudian Asti Amiasri itu pendidikan negeri. Asdrafi swasta. Jadi Asdrafi ke Kopertis. Ini ke Dikti langsung. Tahun berapa itu berdirinya teater, Pak? Berdirinya teater kita rintis 82-83 itu. 82-83 ya, oke. Tapi mungkin mahasiswa pertama kalau nggak 83 ya 84. Oke. Dan itu karena sejauh yang saya dengar, awalnya teater
satu, nggak tahu apakah di bawah jurusan Asti atau enggak, tapi satu kampus sama Asti di Karangmalang. Sebelum akhirnya bikin kampus di Sewon. Jadi pada waktu fusi ke isi, di sana seni pertunjukan itu bergabunglah Asti dan Ami. Oke. Namanya bukan Fakultas Seni Pertunjukan, tapi waktu itu namanya Fakultas Kesenian. Jadi Fakultas Kesenian itu isi itu 3 Fakultas Kesenian, Fakultas Seni Rupa, media rekam belum ada. Fakultas non gelar. Dulu namanya D3. Jadi syaratnya itu harus 3 satu institut itu. Kemudian non gelar nggak ada, digantikan muncul Fakultas Media Rekam. Jadi memang Asti dan Ami satu kelompok. Jurusan musik, jurusan tari, kerawitan, dan di sana ada salah satu jurusan baru, jurusan teater. Oke. Oh, itu kenapa kemudian kampusnya jadi satu di Karangmalang, Ya. si teaternya, sebelum Ya. akhirnya gabung di Sewon semua. Oh, dan waktu pertama kali berdiri, bagaimana mencari pengajar? Maksudnya nggak tahu, apakah memang sebelumnya kita sudah punya akademi teater, ATNI sih, ada ATNI kan Pak, ATNI, IKJ, Asdrafi, dan apakah mengambil dari sana-sana atau yang orang-orang yang Bapak sebutkan tadi? Jadi seperti yang saya sampaikan terdahulu, untuk teori itu banyak dari UGM. Oke. Lalu untuk praktek itu dari seniman-seniman teater di Jogja. Oke. Jadi Bang Aswar pernah ngajar di sana. Lalu siapa? Mas Landung tadi. Iya. Lalu yang praktisi kecuali saya juga agak seniman lain ya. Maksud saya disiplinnya agak lain, umpamanya untuk olah tubuh itu Oke. Mas Rohmat Sinten dulu. itu penari Prambanan. Lalu untuk desain dan tata pentas tadi dari arsitektur, kebetulan dia penari, Mas Henry. Jadi kombinasi antara praktisi yang praktek dan yang teori dari Universitas Gadjah Mada. Rendra pernah ngajar nggak sih Pak di Enggak pernah. Putu Wijaya? Jadi yang pernah jadi dosen tamu itu Putu Wijaya, lalu Ikra Negara, lalu Suyatna Nirun. Suyatna Anirun pernah jadi dosen tamu? Pernah. Dosen tamu itu kan ya ceramah, cuma bukan reguler, cuma sesaat, 2 hari, 3 hari gitu, lalu selesai. Siapa yang bayari? Iya juga Jadi sih. hanya insidental. Dari saya lupa, dari Jawa Timur katanya juga ada, kalau tidak salah Pak Basuki Rahmat. Oke. Tapi yang sering itu karena beliau punya proyek sendiri, itu Pak Kasim Ahmad itu. Dia datang sendiri, biayai sendiri, bahkan bukan dia yang diberi uang saku, tapi dia ninggali uang saku kita. Nah, Pak Yus tuh masuk yang mana? Praktisi atau
UGM? Seperti diketahui, saya itu resmi dosen ASTI Oh, yang untuk mata kuliah dramaturgi dan apa? Tata teknik pentas. Tata teknik pentas. Nama saya terkenal di seluruh Indonesia. Oke. Seluruh perguruan tinggi tahu nama saya, dan ya jelek-jelek saya punya teman di UI, di Bandung, di UNER, di ITS kan punya, di Undip. Kamu terkenal. Gitu. Tapi gimana Pak Yos? Terkenalnya bukan karena top gitu. Karena Yang memperkenalkan adalah Direktorat Kemahasiswaan atau Dikti sana. yeah. Inilah rekrutmen yang tidak benar. Nah, itu yang baru mau saya tanyakan. Jadi pengumumannya, oh, tidak pernah ada, ya cuma satu kali itu, setelah itu tidak ada. Dibutuhkan sarjana geografi untuk mengajar drama. Itu contoh yang salah untuk rekrutmen dosen. Dan itu ditempel di pengumuman-pengumuman termasuk Depnaker. Kan harus diumumkan di Depnaker juga. Iya. Wah, saya terkenal tapi karena itu ternyata. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Gimana hubungannya dari geografi, kemudian Bapak mengajar dramaturgi dan tata seni pentas itu? Tata teknik seni pentas Jadi itu. di Jogja ini apa yang nggak bisa? Kalau karena hobi. Untuk seni, sanggar di luar itu banyak sekali. Jadi kalau kita otodidak mau mencari gitu, saya kira, nah itu tadi, dan kepercayaan. Nah, kalau sudah juara nasional 2 kali itu, mereka teman-teman calon isi tadi, Ami, Asti, Asri, udah percaya ya gimana? Nah, karena itu perintisan ya. Dulu waktu itu ijazahnya Pak Dekan. Pak Dekannya Suhas Caryo Emus. Gini, ceritanya itu pinjam ijazahmu. Nah, jadi dulu itu S1 bisa jadi dosen, sekarang nggak bisa. Jadi hanya pinjam ijazah, tapi konangan di dikti jadi permasalahan gitu. Karena dramaturgi itu kan kalau yang sejauh yang saya ketahui kan itu hubungannya soal sejarah, soal teori-teori drama. Sementara tadi Pak Yus bilang bahwa Pak Yus itu terlibat di teater, pertama di Poladaya, kemudian Grup Teater Mandiri Jogja, kemudian yang hampir di teater-teater kampus, yang aku nggak tahu apakah dulu di teater kampus itu juga dicekoki teori-teori drama dan sejarah-sejarah teater. Sehingga kemudian Pak Yus... Khususnya di Teater Gajah Mada, itu kan terdiri dari berbagai fakultas. Nah, Mas Landung umpamanya itu punya kewajiban tugas dalam bidang sastra dan dramaturgi. Nanti yang dari psikologi juga punya tugas menganalisis tokoh secara psikologis gitu. Yang dari ilmu sosial demikian juga. Jadi diskusi itu hidup karena disiplinnya masing-masing. Nanti artistik ya teman-teman dari arsitektur ya silahkan. Bagaimana dia juga otodidak untuk seni pertunjukan loh. Tapi itu kan bersinggungan dengan disiplin ilmunya masing-masing. Yang tidak bersinggungan adalah saya. Tapi saya seperti Anda, saya ngerekam aja ya. Iya betul. Ngerekam dari sana sini ya, meramukan dari bekal itu kita bawa ke Astri tadi. Oke. Berarti dari situ kemudian Pak Yos punya pengetahuan soal teori-teori drama dan tata teknik seni pentas itu tadi. Nah,
Tapi menarik sih Pak. Maksudku itu kayaknya praktek yang sudah jarang dilakukan sekarang gitu. Aku nggak tahu ya TGM sekarang bagaimana kondisinya. Tapi di eraku bahkan baru sekarang kayaknya kampus punya guru psikologi kan. Sebelumnya kan kampus nggak punya. Dan itu praktek yang jarang dilakukan gitu. Dimana secara sosial ya kita panggilin orang-orang dengan ilmu sosiologis yang dia punya, yang memang latar belakangnya sosiologis, secara psikologis juga begitu. Berarti Pak Yos dapat banyak insight-insight ketika sama oh ya pantas TGM bisa menang Porseni Pak. Ya menggunakan yang menyadari bahwa ada yang bersinggungan dan menggunakan yang bersinggungan itu dengan tepat gitu. Ya. Jadi secara gotong royong gitu, kita sekali lagi teater, drama pada waktu itu juga Stanislavskian, itu jadi sangat konvensional, sehingga triloginya Aristotelian, lalu analisa untuk tokoh itu sangat konvensional, dan itu ada di anggota teater Gajah Mada. Saya kira walaupun anggota, teman-teman dari sastra lebih ngerti daripada yang lain. Teman-teman dari psikologi, wah, analisa peran dari sudut psikologi lebih tahu dia. Ya, satu level tapi arisan, tukar sharing, tukar apa? Ya, ilmu-ilmu dasar mereka. Menarik obrolannya. Ini part yang kedua. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya tidak terjawab, yaitu kenapa Asdrafi tidak jadi bergabung, karena sebenarnya jadi rahasia yang ya semoga dalam waktu dekat atau ketika off air ini saya bisa mendapatkan jawaban. Tapi kita akan ketemu di part berikutnya.